Akor PPTSP di Prisiu, moga PMPT semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga pada hari ini berdayakan, sehingga seperti pesan-pesan dari Pak Ihsan tadi, kecil dan sederhana tapi sesungguhnya adalah itulah eksistensi kita sebetulnya. Mudah-mudahan saja pertemuan kita pada hari ini mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya banyak yang ingin kita bicarakan, tetapi kita juga bisa memahami bahwa betapa terbatasnya waktu yang kita semua miliki. Mungkin dalam rangka merumuskan seperti apa kedepannya MPP kita, seperti apa kedepannya forum kita. Kalau kita akan tuntaskan pada hari ini, barangkali tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi barangkali kita bisa memberikan satu batasan outline, sehingga barangkali kita sepakati nanti sebatas ide saja dulu. Ada memang tim yang memang kita bentuk, dia terdiri dari perwakilan-perwakilan kabupaten, dan mereka bisa ketemu meninjak lanjuti rumusan-rumusan yang ingin kita sampaikan. Kenapa saya katakan mungkin Bapak Ibu sekalian? Betul kata Pak Isa tadi, salah satu saja kita bicara masalah MPP. MPP ini ternyata tidak sederhana persoalannya. Atau juga tidak semua pemerintah daerah yang membawahi kita itu sama pandangannya dengan kita. Salah satu contoh barangkali kami di Pesisir Barat, gedung kantor juga nggak ada, ini baru kami punya. Tapi kami hari ini punya semangat dulu ya, bahwa MPP itu harus ada di tahun 2023. Makanya kemarin kami, karena kami punya kantor bersama, luas kantor kami itu ada 13 hektar, dan kami kemarin dikasih space sama Pak Sekda, itu lebih kurang sekitar 20 kali 30 ruangan yang disiapkan untuk kami. Paling tidak yang pemikiran kami adalah secara sederhana sudah insya Allah kami siapkan dalam rangka percepatan yang kita inginkan. Tapi tentunya akan beda ketika Bapak Ibu sekalian berada di kabupaten kota yang lain. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian ini menjadi persoalan kita semuanya, dan juga banyak hal yang bisa kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kota Provinsi Lampung, yang saya hormati sesepuh PMPTSP yang sudah sepuh, sesepuh Pak Hanung Nugroho, pada teman-teman yang hadir langsung maupun berwakil, saya sapa dulu satu-satu biar enggak. Pertama ada tuan rumah, terima kasih Pak Ihsan sudah memfasilitasi teman-teman semua di sini dalam rangka rapat koordinasi forum PTSP Provinsi Lampung. Senang kumpul membicarakan hal-hal yang bisa kita elaborasi dalam rangka pengembangan apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Lampung. Yang saya hormati Pak Dama Nasir, Kadis PTSP Lampung Barat, Kadis PTSP Sawaran Pak Fani Setiawan. Ini saya sebut berdasarkan daftar kehadiran ya, baru kehadiran ya. Kemudian ada Pak Kadis Tanggamus, Pak Ben Irawan, terima kasih sudah. Kemudian ada Kadis Pesisir Barat Pak John Edward, Ketua Forum, yang tadi sempat ada hambatan sedikit tapi apa dengan semangatnya kan untuk pelayanan publik PTSP dapat berjalan, biar semangat 45 yang di sini. Kemudian ada Kadis Waikanan, Dinda Ari Anton, Sekretaris
forum. Kemudian ada Kadis Metro yang baru saja soft launching. Terima kasih sudah hadir Denny Sanjaya. Selamat bergabung di forum. Mungkin ini kali pertama sama Pak Kadis Pesawaran dalam rapat forum PTSP untuk pertama kali hadir di sini. Kemudian ada Pak Kadis Bandar Lampung, Pak Mutabi, yang kita tunggu-tunggu kehadirannya tadi. Jabatan proporsional, pola PM dan perizinan. Saya pikir 3 konsep ini kita awali Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita akan diskusi sehingga waktu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini sudah jam 11. Harapan kita sebelum sholat zuhur ini sudah selesai. Kalaupun ini belum bisa kita Jangan seperti ini. Kalau boleh, jadi enak kayak U saja. 3 baris ini nanti kita ngobrol sampai sini. Di gimana ya? Diputar U saja sebenarnya. Jadi kita sebenarnya kalau Pokja 1, Pokja 2 yang disampaikan Pak Hanum itu kita lebih menitik beratkan kepada apa yang ingin kita bahas. Kalaupun masing-masingnya nanti kita U saja. Jadi ngadep-ngadep kanan kiri lah. Lebih enak lah. Kalau ngopi sambil berjalan ya mungkin Pak Ihsan ya, ngopi bisa sambil berjalan. Kalau enggak semua nggak apa-apa, yang penting dia berada di depan. Kalau lebih enak kita diskusinya jadi clear deh. Jadi nggak apa-apa. Nah itu ke YouTuber saya masuk juga di sini. Bukan bikin konten, saya pengen eksistensi kita. Karena nggak semua dinas provinsi ini seperti ini. Kita ketemu dengan gadis-gadis lain nggak semua seperti ini. 2 tahun kan sudah angkat juga, nggak ada yang ketemu sini Pak Hanum, Pak. Jadi mau saya bukan yang lebih besar, lebih mendesak, lepas dia. Kemudian ada di Persiko kalau nggak salah ya Pak Ihsan, ada Ramayana yang Lampung Utara ya, Ramayana Bu Simuli. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian Persiko ada gedung yang tidak terpakai, rehab-rehab sedikit bisa. Nah, kami Lampung Barat itu Pak Kadis Prof sangat paham itu tiuhnya itu. Ya, bukan ngeluh, tapi curhat boleh ya. Tapi gedung kami itu sisanya BKKBN. Itu gambarannya. Nah, kalau mungkin NPP virtual itu menjadi salah satu rujukan dari rapat kita ini, kita ajukan. Pusatnya tetap di PTSP. Mungkin kalau dia virtual bisa kita hanya menyediakan ya ruangan minimalis lah gitu untuk pusatnya. Nah, yang OPD terkait juga mereka menyiapkan tempat di gedung masing-masing dengan peralatan perangkat yang khusus untuk MPP. Jadi dia banyak pintu tapi sebenarnya 1 pintu. Kan sekarang ini eranya aplikasi. Jadi ilustrasi sedikit, kemarin pelayanan publik dari Kemenpan RB yang dilakukan oleh Biro Organisasi Provinsi. Saya bilang Pak, tapi ini pribadi, bukan lembaga. Usul mohon ditinjau dulu regulasi itu. Kan apa gunanya saya disuruh nyiapkan parkir untuk disabilitas, WC untuk disabilitas, pelayanan khusus disabilitas. Orang yang sempurna, yang sehat aja nggak pernah datang lagi ke kantor sih. Kan seperti itu. Tapi ini pribadi, mohon maaf, bukan saya tetap lakukan, saya siapkan segala macam. Alhamdulillah kemarin itu ya di share itu saya termasuk bagian A walaupun masih minus ya pelayanan publiknya. Nah itu maksud saya, kalaupun kita melalui forum ini bisa merekomendasikan itu dan mungkin ada aturannya, atau kalau tidak ada aturan bisa masukan untuk kita lakukan di Provinsi Lampung. Barangkali ini kaitan dengan MPP karena kendala yang terbesar saya khususnya Lampung Barat itu tidak ada gedungnya. Nah kalau kita bisa, artinya secara aturan itu dibolehkan, dan sekali lagi pengalaman kita semua, bukan hanya pengalaman saya, hampir tidak terkendala dengan adanya teknologi sekarang ini. Tidak perlu kita kumpul-kumpul lagi, bertemu lagi. Orang pemohonnya aja gak pernah bertemu lagi. Ya, itu ya kita semua tahu, bangun tengah malam misalnya buka-buka si cantik, oh ini ada yang ini, karena notifnya tidak kedengar, oh ada, nah, jam 1 kita tertangani. Artinya kita tidak dibatasi lagi jam kerja, tidak dibatasi lagi ruang dan waktu.
dan kita bekerja 24 jam. Ilustrasi saya sampaikan dengan Pak Asisten saya waktu di dinas pendudukan merasa sibuk betul, dan semua masyarakat tahu pelayanan dinas pendudukan itu sibuk karena itu kelihatan. Kalau pelayanan PTSP ini sibuknya di udara. Kalau kelihatan misalnya sinyalnya PTSP ini biru misalnya atau merah, barat merah ya apa? Merah misalnya. Oh itu penuh di atas itu dengan garis-garis merah. Itulah jalurnya PTSP. Poin yang kita tiga bahas ini, yang pertama MPP, nggak apa-apa kalau kabupaten lain ngomongin yang TPP juga. Terkait TPP ini tidak perlu kita buka-bukaan berapa per kabupaten, tapi cuman kata sampaikan beda nggak dengan bahasa saya. Dan kita urgensinya, kalau kita mau bikin kajian kenapa kita berbeda, kita harus ada alasan yang kuat terkait TPP yang kedua. Yang ketiga terkait kita persamaan persepsi tentang CPG OSS yang tadi disampaikan di forum oleh Pak Anung juga. Kita kan bukan lagi, mungkin ada yang sudah juga, bukan kita mencari PAD dalam arti ke depan itu apakah kita setuju dalam hal itu kita bukan yang PAD lagi atau seperti apa pandangan kita lah, kajian tentang pandangan kita. Yang ketiga baru bagaimana dengan kalau yang nomor 4 terkait dengan jabatan fungsional. Kalau di Waikana jelas fungsional itu hanya kepala dinas, sekretaris dengan kasubag umum, mungkin tidak di kita struktural. Nah, apakah yang sudah itu kita bisa kaji juga bahwa bagaimana peralihan fungsional dengan struktural tadi. Kalau Waikana sudah menerapkan kabinet sudah fungsional sama dia, mungkin ada daerah yang belum, itu ada tanggapan dari kita. Nanti 4 poin itu tidak apa-apa kalau disampaikan juga. Pertama IPP, kedua TPP, ketiga OS, CPG dan PAD, keempat tadi tentang jabatan fungsional dan namanya jelas juga karena di perizinan seperti apa. Terus saya tanggapin juga sedikit lah, pada makasih dan nanti tambah atau Pak bahwa virtual MPP saya kan dulu pernah juga disampaikan untuk kami punya gerai Pak, karena gerai pelayanan kami itu nggak besar, 2 tingkat hukum, tapi memang tim penilai dari Menpan itu yang nggak menerima itu. Dalam arti kenapa harus MPP besar, ya itu daripada kita juga kalau kita bisa masukkan, tapi bahasa kajian kita seperti apa nanti kita rumuskan lagi, karena ya, tim penilai kita seharusnya tidaknya pusat wahnya MPP nggak layak, regulasinya seperti apa. Kalau kami jelas kami ada gerai pelayanan ini ya jelas tidak diterima, dalam arti itu jadi MPP nggak, jadi cuma nama gerai tim penilainya. Kalau kita sih ngerti-ngerti juga, cuma pusat yang nilai kita layak untuk MPP itu sebuah udah jadi MPP atau belum. Jadi mungkin itu 4 poin yang nggak apa-apa disampaikan oleh masing-masing dinas. Nanti kita ramu, kita ada yang notulen ya. Yang pertama terkait MPP, kedua TPP kenapa harus berbeda dari yang lain, ketiga tentang PAD, CPG atau penarik PAD apakah tidak harus dari kita atau di PU misalnya, bagaimana pendapat kita. Dan terakhir tentang jabatan fungsional yang sekarang diutamakan di perizinan duluan ini, jadi contoh. Mungkin itu, silakan Bapak kalau ada masukan atau yang baru buka MPP baru Metro silakan. Ada? Kalau langsung dibikin Pak Ahmad ini rangkuman 4 itu. Udah siapin jawabannya. Tinggal kita tanda tangan aja, kita tanggung jawab sama-sama.